Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya teman-teman. Nah guys, kali ini di depan kita kembali lagi bersama si Mercy yang udah cukup tua ini tapi masih bandel. Nah kali ini saya mau bahas tentang biaya-biaya yang saya keluarin buat piara ini mobil ya. Ini mobil umurnya udah sekarang ini udah 23 tahun. Jadi ini mobil udah cukup tua untuk dipakai harian. Apakah masih worth it atau enggak? Oke, kita akan kupas satu-satu. Mulai dari pajaknya, perawatannya, konsumsi BBM-nya, dan lain-lain ya. Gitu. Nah, pertama kita bahas soal pajak. Mobil ini pajaknya sekarang cuman 2,1 juta. Gila, piara Mercy pajaknya kayak pajak Avanza. Ya itu dia kelebihannya Mercy tahun segini. Bahkan Mercy Boxer pajaknya nggak nyampe sejuta. Gila, lu naik Mercy pajaknya nggak nyampe sejuta. Keren banget ya. Maksudnya ekonomis banget gitu untuk urusan pajak. Tapi memang tergantung daerah gitu loh. Ini saya ngomong wilayah Bandung ya teman-teman. Bandung Kota Madia itu untuk E230 Matic tahun 98 itu pajaknya 2,1 juta gitu. Masih worth it? Worth it banget. Ngene tenan kalau kata saya. Nah, udah gitu biaya apa lagi ya? Biaya bensin. Oke, bensin ya. Kita ngomong Mercy E230 yang 4 silinder ya. Mesin banci bukan mesin 6 silinder. Nah, kayak saya compare aja ya, karena saya juga tahu konsumsi BBM-nya mobil ini yang 6 silinder berapa, saya tahu. Jadi untuk yang E230 untuk dalam kota itu 1:7,5. Kalau lancar, kalau macet 1:7, kurang dikit gitu. Buat di luar kota, jalan tol itu sekitar 1:12, 1:13 kalau konstan jalan 100. Kalau ngebut ya kurang dari itu. Tapi paling irit ya 1:13 bisa. Wah, nyalain aja cruise control jalan di 90 itu dapat 1:13. Bensinnya pakai apaan? Pertalite cukup. Saya pakai Pertalite udah 2 tahun nggak pernah ada masalah. Pokoknya kieu pisan mobilnya. Nah, terus yang E320 itu sedikit lebih boros untuk pemakaian dalam kota, tapi lumayan jauh ketika teman-teman pakai untuk perjalanan luar kota. Nih, kalau di dalam kota yang E320 kalau lancar 1,6 lebih, kalau macet ya paling 1,6 lebih dikit 1,6,2 gitu. Kalau dia lancar bisa 1,6,8 atau kalau sehat banget bisa 1,7 bahkan ya. Selisihnya tipis banget, selisihnya nggak beda jauh untuk dalam kota. Tapi kalau luar kota, nah baru kerasa. Ini tadi saya bilang paling irit 1:13. Kalau E320 paling irit banget 1:11. Itu juga kalau pakai cruise control jalannya cuma 70 ya. Tapi normalnya kita pemakaian normal itu 110 buat luar kota. Gitu, selisihnya 3 km per liter gitu. Tapi jangan ditanya, untuk urusan tenaga ini mobil ya agak boyo lah ya gitu. Tapi nyampe 180 sampai 200 masih bisa gitu. Tapi ya maksudnya kalau kita bandingin dengan yang E320 ini larinya agak kurang gitu. Nah, itu buat BBM ya. Nah, BBM nggak masalah teman-teman, mau Pertalite bisa, mau Pertamax bisa, turbo juga bisa, jangan diisi solar aja yang penting, oke? Nah, udah gitu kita ngomongin perawatan. Selama 9 tahun, perawatan mobil ini yang paling mahal itu adalah waktu tahun 2013. Saya harus turun Matic, overhaul Matic. Itu biayanya waktu itu sekitar 13 juta lebih, hampir 14 juta. Kalau saya nggak salah 13.600.000 kalau nggak salah ya, apa 13.800 gitu, lupa. Gitu, pokoknya nominalnya itu hampir 14 juta. Itu yang diganti lumayan banyak ya teman-teman, sampai electric kitnya juga diganti, terus clutch yang di dalamnya diganti, tapi tidak ganti torque converter, karena torque converternya sendiri harganya itu bisa
12 juta kalau saya nggak salah gitu. Nah, jadi yang paling mahal itu di tahun 2013. Mungkin kalau sekarang harganya beda ya, mungkin bisa kena di 15 jutaan atau 16 juta mungkin, atau mungkin bahkan 20 juta, saya juga nggak tahu. Jangan sampai kejadian lagi. Nah, itu yang paling mahal. Dan setelah turun Matic, alhamdulillah sampai hari ini mobilnya baik-baik aja, nggak pernah ada masalah sama sekali. Matic-nya juga nggak pernah error, ya fine-fine aja, just like this gitu loh. Mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa ya sampai ntar selamanya gitu. Nah, terus yang kedua itu kompresor AC teman-teman. Jadi tahun 2018 di tengah perjalanan saya dari Jogja menuju ke Bandung, tiba-tiba kompresor AC-nya jebol, yang mengakibatkan saya dari Kebumen sampai Bandung nggak pakai AC. Di dari Cilacap sampai Bandung jalanan hujan, teman-teman bayangin siksaannya gimana. Lagi hujan nggak pakai AC, dibuka hujan, ditutup kacanya ngembun. Jadi serba salah. Akhirnya saya pilih mendingan saya kehujanan daripada kecelakaan kacanya ngembun. Nah, itu waktu itu saya ganti kompresor AC, harga barangnya aja 8,7 juta. Itu barang original ya, part original asli Mercedes. Harga 8,7 juta. Plus ongkos pasang segala macam itu di 9.500.000. Itu wow banget. Lumayan nguras kantong ya teman-teman. Jadi harga kompresor AC ya segituan. Nah, makanya teman-teman kalau mau beli Mercy perhatiin bener kompresor AC-nya. Dan ternyata setelah ditelisik, kompresor AC itu ada olinya. Nah, oli kompresor AC itu harus rutin teman-teman ganti gitu, jangan dicuekin aja. Kalau bisa setahun sekali itu diganti supaya awet. Kalau misalkan udah kena ya kayak begitu. Mobil apapun kompresor AC nggak ada yang di bawah 1 juta harganya. Mau Toyota, mau Honda, mau apapun pasti harganya di atas 1 juta. Buat mobil kayak begini harganya udah mau ongkos pasang segala macam udah 9 juta lebih. Bayangkan Mercy yang baru, mungkin seharga Honda Beat kayaknya tuh. Nah, jadi itu yang kedua ya, itu yang paling mahal itu adalah kompresor AC. Yang ketiga itu adalah evaporator AC. Jadi AC mobil ini jadi sekarang itu udah full baru semuanya gitu, sampai ke botol-botol dryernya juga itu masih baru. Waktu itu evaporator itu bocor, bolong, walhasil harus diganti, nggak bisa nggak. Itu harga partnya itu sekitar 3,6 juta. Itu yang non original ya, tapi merek Jerman juga, saya lupa apa ya, BR apa ya gitu, saya lupa. Nah, masih merek Jerman tapi bukan original Mercedes. Itu harganya 3,6 juta plus pasang sama bongkar dashboard ya, itu sama jasa segala macam itu sekitar 4,5 juta gitu. Jadi jasanya juga lumayan teman-teman, karena dia posisinya di balik dashboard, dia harus bongkar dashboard semua gitu. Nah, itu tiga part yang harganya cukup lumayan nguras kantong ya teman-teman. Selebihnya mobil ini cuman perawatan rutin. Kalaupun ada part yang diganti itu adalah part fast moving, kayak contohnya kampas rem kalau teman-teman pakai yang non original bintang itu harganya di bawah 1 juta. Yang depan itu harganya cuma 750.000, yang belakang itu cuma 600.000, nggak mahal. Kaki-kaki selama teman-teman pakai merek Jerman yang lain selain bintang, kayak Lemforder contohnya, itu harganya juga murah. Tie rod, long tie rod itu paling 1 jutaan. Shockbreaker, Bilstein, SAS, yang penting nggak ada emboss bintangnya, itu harganya sekitar 1,8 sampai 2 juta, nggak terlalu mahal. Terus apa lagi ya? Gitu aja sih paling perawatan. Ya pokoknya selain part-part 3 part yang saya sebutin tadi, itu harganya masih affordable, harganya di bawah 2 juta rupiah gitu. Perawatan rutin, nah saya perawatan rutin setiap biasanya 10 bulan sekali. Nah saya tergantung sama indikator ini teman-teman. Kalau mobil Eropa kan dia ada ininya ya, ada indikator servis nih. Saya kasih lihat nih,
Nah, jadi saya tergantung sama ini. Nah, ini kan ada gambar nih kunci ya, 5.000. Nah, ini berarti saya servis itu masih 5.000 km lagi teman-teman, gitu. Jadi selama indikator ini belum nongol, itu masih aman. Nah, nanti dia kalau udah mendekati servis, mulai dari 300 km itu akan ngasih tahu. Jadi misalkan teman-teman nyalain mobil, terus keluar notif gini, nah ada angkanya 300, itu berarti 300 km lagi teman-teman harus udah servis. Jadi gitu patokannya, 300, nanti dia akan turun lagi ke 200, ke 100, nanti jadi 0. Nah, kalau 0 itu udah waktunya servis teman-teman. Terus kalau teman-teman kelewat 100 km, dia akan jadi minus 100, minus 200, sampai minus 300, dan seterusnya. Gitu teman-teman. Jadi servisnya kita ngikutin apa kata mobilnya aja. Kalau dia udah waktunya servis, ya udah kita bawa ke bengkel, dan itu harga servisnya juga nggak mahal. Kalau untuk jasanya doang, mobil ini tuh tune up, star diag, bersih-bersih busi, bersih-bersih filter segala macam, itu sekitar 600.000 teman-teman. Gitu, itu di bengkel langganan saya. Nah, nggak tahu kalau di bengkel lainnya, tapi range harganya sekitar segitu, 500.000 sampai 800 lah mahal-mahalnya. Kalau teman-teman nggak pakai star diag malah lebih murah, mungkin cuma sekitar 300.000 gitu. Nah, paling selebihnya oli. Kalau oli merek apapun boleh, yang penting SAE-nya 10W40 atau 5W30 atau 5W40. Itu yang direkomendasiin. Tapi saya lebih rekomendasi 10W40 karena mobil ini usianya juga udah lumayan tua ya. Jadi pakai yang terlalu bagus juga nggak ngaruh-ngaruh amat gitu. Mau pakai oli bintang lebih bagus, cuman harganya mahal bos. Gitu. Jadi pakai merek apapun 10W40 itu cukup banget. Oli 5.000 km sekali ganti atau 6 bulan sekali. Ini olinya 6 liter, saya pakai total quartz 7.000, itu harganya 1 liternya 85.000. Berarti ya kalau dikali 6 liter itu mungkin sekitar 500 ribuan ya teman-teman. Gitu. Harga filternya juga murah, cuma 90.000. Pokoknya mobil ini dari segi perawatan teman-teman bisa bayangkan ya yang saya sebutin tadi. Nah, mahal enggaknya spare part mobil ini itu tergantung teman-teman bandinginnya sama mobil apa dulu. Ini sebagai contoh, saya di rumah ada Harrier generasi 2 tahun 2003 yang 3000 cc. Itu harga shock breaker, harga perintilan-perintilannya itu jauh lebih mahal daripada mobil ini. Mobil ini harga shock breaker, kita ngomong original ya, sepasang ini harganya cuma 6 juta sepasang yang depan. Harrier original kita ngomong harganya 1 biji 5.200.000. Ini sepasang 6 juta, itu 1 biji 5.200.000. Berarti sepasang udah 10.400.000. Jadi masih mahalan Miara Harrier daripada Miara Mercy. Yang satu Toyota, yang satu Mercedes Benz ya teman-teman. Gitu. Nanti kalau perlu saya review juga lah mobil saya yang Harrier itu ya. Nah, oke, jadi paling gitu aja teman-teman. Mercedes-Benz bisa dibilang harga spare partnya untuk kelas mobil Eropa masih cukup terjangkau dibandingkan merek-merek Eropa lainnya. Terutama merek Inggris itu nauzubillah mahalnya minta ampun. Tapi untuk mobil Eropa, apalagi yang sesama Jerman, Mercedes-Benz bisa dibilang masih lebih murah daripada rival-rivalnya, mobil-mobil Eropa yang lain ya. Oke, paling segitu dulu. Mudah-mudahan video ini bisa ngebantu teman-teman, bisa jadi input juga, bisa jadi pertimbangan teman-teman dalam memilih mobil Eropa ya, khususnya Mercedes-Benz gitu. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan di komen. Terus kalau suka videonya jangan lupa di likes ya, kieu pisan. Kalau misalkan teman-teman nggak keberatan, silakan juga di-share buat teman-teman yang membutuhkan informasi seperti ini. Sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Nanti kita bahas cerita otomotif yang lainnya, entah itu Vespa atau mobil, apapun itu. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.